Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz sebelumnya, apakah eee, ini saya agak-agak, apa namanya ya, ragu juga untuk berbagi di sini karena kan ini forum gitu Ustaz. Apakah, dengan berbicara di forum seperti ini, saya menceritakan aib itu berdosakah atau, eee, tujuannya untuk mencari jalan keluar itu tidak apa-apa gitu Ustaz, gimana Ustaz? Baik. Saya jawab dulu. Iya Ustaz. Kalau tujuannya itu adalah untuk mencari solusi ya, mencari jawaban dari persoalan yang kita hadapi, maka ini bukan termasuk aib yang atau maaf, bukan termasuk ghibah yang dilarang gitu. Karena kita ingin punya penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Baik Ustaz. Begini Ustaz, masalahnya, eee, saya saya mengalaminya di awal bulan Juni kemarin. Pernikahan saya itu udah 17 tahun. Kemudian akhir-akhir ini, suami saya sering sakit. Dengan sering sakitnya itu saya jadi, saat berobat ke dokter, itu ada indikasi bahwa saya curiga gitu, penyakit suami saya ini mengarah ke, yang saya khawatirkan. Kemudian, sesudah berobat dari dokter saya bertanya empat mata, saya, gali lebih jauh, dan bercerita dari hati ke hati, dan ternyata suami saya mengaku dan bahwa sebelum menikah, dia sudah melakukan hal yang dilarang agama gitu Ustaz. Dan juga sesudah menikah juga melakukan hal yang sama dengan orang yang berbeda-beda. Dan itu membuat, saya, dunia saya runtuh rasanya. Karena saya ada merasa feeling, tapi saya menganggap bahwa nggak boleh curiga gitu, nggak boleh berpikiran negatif dan menerima suami yang baik-baiknya gitu Ustaz. Cuman karena sudah bercerita seperti itu dan, saya berinisiatif untuk cek labor dan hasil labornya positif HIV dan itu membuat, hancur hati saya karena dia membawa penyakit ke rumah gitu. Dan untuk menerima hal itu tidak tidak mudah bagi saya. Saya mencoba seperti yang Ustadz bilang tadi, alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan support sistem yang bagus. Saya menghadapinya dengan tenang dan berserah diri kepada Allah dan mencoba menghadapi takdir ini gitu. Tapi sebagai manusia biasa, ya seperti yang ibu-ibu lain tadi cerita bahwa melihat mukanya aja kita seperti jijik, marah gitu Ustaz. Tapi di saat kita kembalikan lagi ke Allah bahwa ini sudah takdirnya dan ya karena dia sakit, saya rawat, saya dampingi, saya mencoba berlapang dada untuk menerima dan sampai hari ini dengan kondisi yang terus menurun dan mudah-mudahan dengan pengobatan itu saya berharap itu akan bisa membaik gitu Ustaz. Namun yang intinya di sini saya berusaha sebaik mungkin untuk menerima dengan berlapang dada gitu Ustaz. Namun yang jadi masalah bagi saya, yang pengen saya tanyakan, sejauh mana kita bisa ikhlas saat untuk apa ya Ustaz ya, berat juga. Saat sampai di mana mudaratnya kita bisa mempertimbangkan bahwa seandainya ini kan juga menjadi resiko tinggi bagi saya, seandainya
suami saya itu minta nafkah batinnya, apakah saya berkewajiban sementara saya berisiko tinggi untuk memberikan hal tersebut? Ya, di saat Allah uji dengan ujian yang sedang dihadapi, tapi tetap merawat suami, insya Allah itu saya sampaikan itu sebuah kesetiaan. Luar biasa, Ustaz. Itu nggak bisa digantikan dengan apa, kesetiaan al-wafa. Ini sebagai momentum ketika Bunda mendapati suaminya sedang diuji Allah dengan sakit. Ini saatnya ya, untuk mengingatkan suami bahwa sudah masa lalu yang mohon maaf yang buruk tadi itu disudahi saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami Bunda alhamdulillah menerima ajakan tersebut, sekali lagi itu tambahan pahala buat Bunda. Masya Allah, luar biasa. Ya kan kalau orang sakit kok masih ingin melakukan sesuatu yang mohon maaf yang dilarang Allah, itu bagi kita terus peringatan apalagi yang cocok bagi kita semuanya. Maka Bunda ayo jadikan kesempatan ini untuk menasihati suami, apakah masih ingin lagi untuk membuka lembaran lama itu. Kalau ternyata alhamdulillah bertobat kepada Allah dan semua dosa diampuni Allah SWT. Tidak ada dosa selama kita masih hidup yang tidak diampuni Allah, pasti akan diampuni Allah. Mohon maaf, meskipun dosa yang tentunya ya untuk menjaga itu juga ya, tidak kita sebutkan apapun, atau Bunda juga tidak menyebutkan itu, tapi dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apakah wajib juga untuk mengiyakan ajakan suami ketika itu misalnya sifatnya kebutuhan batin gitu. Maka di sini perlu untuk ditanyakan kepada ahli dokter, apa sisi positifnya, apa negatifnya apa, baik buruknya apa. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab, itu nanti bisa ditanyakan ke dokter yang memiliki kemampuan ataupun keilmuan di situ. Tapi kami jawab dari bagian yang pertama. Dan kami apresiasi, Masya Allah, barakallahu fiik Bunda dan seluruh Bunda yang hadir di sini. Ini kita belajar pada malam ini. Selama belasan tahun, ternyata cinta itu tetap Allah tumbuhkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Temukan motivasi Islami dan info kelas eksklusif khusus ilmu agama dan kehidupan. Follow kelas UIR dan sosial media lainnya.